Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwanul Kholis dengan NIM 2310802083. Video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana proses dalam menggunakan dalam menggunakan aplikasi bank, yang mana itu nanti ada tiga bagian. Yang pertama itu customer service, yang kedua itu teller, yang ketiga itu supervisor, dan bagaimana caranya. Nah, yang pertama itu kita harus membuat yang namanya CIF. CIF itu apa toh? Nah, CIF sendiri itu adalah file informasi pedagang. Langkah pertamanya, kita harus login pada aplikasi core banking, lalu buka folder tim klien, diisi, lalu pilih aplikasi app client. Setelah itu buka aplikasi, klik application, login from profile LabCore. Setelah itu masuk menggunakan user ID dan password untuk setiap bagian operasional seperti layanan pelanggan atau CS, kedua itu teller, ketiga itu supervisor. Setelah itu pilih menu layanan counter. Setelah masuk pada layan counter, pilih layanan nasabah dan pilih registrasi nasabah perorangan. Lalu akan muncul tampilan yang harus diregistrasi, yang harus sesuai dengan data nasabah. Data yang wajib diisi hanya pada kolom yang diblok warna hijau, sedangkan kolom putih dapat diisi jika nasabah memiliki data pelengkap penunjang informasi. Pada kolom bagian hobi dapat diisi dengan cara diklik tanda tanya lalu tab. Lalu setelah itu pilih data hobi yang telah tertera yang sesuai dengan pelanggan. Setelah kolom pelanggan, setelah kolom pelanggan selesai, pilih kolom berikutnya yaitu kolom alamat dan pekerjaan. Sama seperti kolom sebelumnya, Anda harus mengisi data pribadi pelanggan dengan benar dan tepat. Pada kolom ini Anda akan ditampilkan alamat identitas, alamat domisili, dan data pekerjaan. Anda harus mengisi data ini sesuai dengan data pelanggan. Jika alamat domisili sama dengan alamat identitas, maka pilih salin alamat identitas. Sedangkan jika berbeda, maka harus diisi sesuai data dengan tempat tinggal nasabah yang sekarang ditempati. Untuk bagian pekerjaan sendiri, Anda dapat mengklik tanda tanya lalu tekan tab dan pilih isi dengan pilihan yang telah tertera. Setelah kolom alamat dan pekerjaan selesai, lalu tekan simpan. Setelah selesai, Anda tinggal berpindah ke kolom data tambahan dan CDD. Pada bagian data tambahan dan CDD, akan ditampilkan data-data yang harus diregistrasi. Bagian-bagian yang ditampilkan dapat diisi dengan cara klik tanda tanya lalu tekan tab. Penghasilan utama, bagian-bagian tersebut antara lain penghasilan utama per tahun, penghasilan tidak tetap per tahun, pengeluaran per tahun, golongan nasabah, sumber penghasilan, tujuan dana, dan faktor risiko. Untuk limit setiap transaksi bergantung pada peraturan setiap bank. Setelah data tambahan dan CDD selesai, lalu pindah pada bagian pelanggan dan pilih ahli waris. Klik tambahkan relasi nasabah, isi tambahan relasi pelanggan yang bersangkutan sesuai informasi hubungan dengan pelanggan dengan cara klik tanda tanya, lalu tekan tab. Untuk nomor pelanggan, silakan masukkan nomor CIF dari hubungan pelanggan yang dimiliki dengan cara klik cari pelanggan dengan menggunakan nama pelanggan. Setelah itu, data akan otomatis terisi sesuai dengan relasi data yang dipilih. Setelah itu, klik simpan. Setelah semua data tersimpan, jangan lupa klik simpan untuk menyelesaikan registrasi pengisian data nomor pelanggan atau CIF.
Kemudian akan muncul banyak tampilan nomor yang merupakan nomor nasabah atau CIF milik nasabah yang telah melakukan registrasi. Setelah itu klik OK dan lakukan otorisasi data. Data CIF ini digunakan sebagai database yang akan digunakan untuk berbagai keperluan administratif seperti pembuatan akuntansi, pembiayaan, jaminan, cairan rekening, blok rekening, dan lain-lain. Lalu kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu pembuatan rekening tabungan. Langkah awalnya kita masuk ke dalam sistem dengan menggunakan ID Customer Service. Lalu masuk ke menu pemeliharaan, rekening giro, dan pilih tabungan, pilih lagi registrasi rekening dan tabungan. Setelah masuk, maka akan muncul kolom pencarian data nasabah. Cari data nasabah dengan memasukkan nomor CIF atau nama lengkap nasabah. Setelah itu, klik search, pilih data yang akan dibuatkan rekening tabungan. Setelah itu, pilih produk tabungan yang diinginkan nasabah dengan mengklik pilihan pada gambar kolom. Setelah produk dipilih, isi bagian kolom bagi hasil yang berada di bawah kolom pemilihan tabungan. Isi persentase bagi hasil sesuai dengan kebijakan bank tersebut. Kemudian isi bagian data lain dengan cara memilih pemilihan yang sesuai yang sudah disiapkan. Setelah seluruh data terisi, klik simpan untuk menyelesaikan registrasi rekening tabungan. Setelah disimpan, nomor rekening tabungan akan muncul pop-up yang menandakan perlunya registrasi dari supervisor. Langkah untuk otorisasi rekening pertama, buka aplikasi app klien, lalu login dengan menggunakan ID supervisor. Layanan counter masih digunakan karena otorisasi yang digunakan masih dalam menu layanan. Setelah login menggunakan ID supervisor, pilih menu otorisasi, lalu klik otorisasi entry data. Lalu akan muncul di kolom daftar input otorisasi. Klik layanan, menampilkan data mana saja yang perlu diotorisasi. Pilih data yang akan diotorisasi dengan klik otorisasi. Setelah itu klik authorize untuk meloloskan data nasabah yang telah terverifikasi. Langkah ini merupakan cara untuk mengotorisasi data pembuatan nomor nasabah dan pembuatan rekening baru. Jika ada perubahan data atau penambahan input informasi yang terjadi, maka diperlukan otorisasi ulang. Lalu kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu setor tunai. Setor tunai sendiri itu ke teller. Langkah pertamanya bagaimana? Langkah pertamanya adalah kita login menggunakan ID teller. Pilih menu transaksi counter dan back office. Setelah itu pilih transaksi setor tunai. Lalu akan muncul kolom transaksi dan masukkanlah nomor rekening nasabah yang telah terdaftar dan data selanjutnya akan otomatis terisi otomatis. Lalu pada kolom transaksi masukkan nominal dan biaya yang diinginkan nasabah. Jika nominal besar maka perlu otorisasi dari supervisor atau override. Setelah data selesai diisi, proses input data transaksi, maka akan muncul pemberitahuan bahwa transaksi telah selesai dilakukan. Lalu kita akan masuk pada materi yang keempat, yaitu tarik tunai. Tarik tunai sendiri ini juga dilakukan di teller. Transaksi ini dilakukan pada saat nasabah ingin mengambil uangnya pada rekening tabungan. Berikut langkah-langkahnya. Setelah login pada menu counter dan back office, pilih transaksi, lalu pilih tarik tunai. Setelah itu akan muncul kolom transaksi penarikan tunai pada kolom info rekening. Masukkan nomor rekening nasabah yang telah terdaftar.
dan data akan otomatis terisi pada transaksi di bawah. Isi nominal dan biaya transaksi yang diinginkan oleh nasabah. Nah, kalau biaya transaksi sendiri itu biasanya tergantung pada setiap banknya. Ada yang 0, ada yang 2.500. Itu tergantung dari kebijakan banknya sendiri. Saat semua data telah terisi, proses input transaksi, maka setelah itu akan muncul pemberitahuan atau pop-up bahwa transaksi telah berhasil. Jika nasabah ingin mengambil dana lebih dari limitnya, yang kita katakan aja 10 juta, maka diperlukan override dari supervisor. Ketika semua telah selesai, maka akan keluar slip transaksi dan cetak buku tabungan setelah proses selesai. Kita akan masuk materi yang kelima. Ini cepet aja ya. Yang kelima itu transfer atau pindah buku. Transaksi ini itu dilakukan di teller juga. Waduh, teller nah ini. Pada saat nasabah ingin memindahkan dananya ke rekening lain. Kalau dulu itu perlu ke teller, sekarang kan tinggal ke ATM, klik-klik doang kayak gitu. Nah, berikut langkah-langkahnya. Setelah login pada menu transaksi counter dan back office, pilih transaksi, lalu pilih pindah buku. Setelah itu akan muncul kolom transaksi, pindah buku. Pada kolom rekening debit, masukkan nomor rekening nasabah yang akan dipindah bukukan. Untuk rekening kredit sendiri adalah rekening tujuan yang akan kita transferkan dana dari nasabah tersebut. Isikan jumlah nominal dan biaya yang diperlukan. Lalu proses transaksi pindah buku yang memerlukan izin dari supervisor. Jika pindah buku lebih dari limit sama kayak tadi andai kata 10 juta, maka memerlukan override dari supervisor. Otorisasi transfer dan pindah buku. Langkah pertama dalam melakukan otorisasi ini adalah buka aplikasi app klien, lalu login dengan menggunakan supervisor. Pada pemilihan menu layanan, pilih counter dan back office, kemudian klik supervisor, pilih otorisasi. Lalu pilih transaksi teller dan terbang. Setelah itu, maka akan muncul daftar tampilan proses otorisasi transaksi. Pada kolom ini, pilih transaksi. Lihat daftar transaksi. Selanjutnya, pada daftar kolom transaksi, pilih dan klik transaksi mana saja yang akan diotorisasi. Klik proses untuk melanjutkan otorisasi. Kemudian setelah diproses pada kolom detail transaksi akan ditampilkan transaksi yang telah selesai diproses dan otorisasi transaksi selesai. Masuk pada materi yang keenam, pembuatan rekening deposito. Langkah-langkah dalam membuat rekening deposito adalah masuk ke dalam sistem menggunakan ID Customer Service, masuk ke dalam menu pemeliharaan rekening, lalu pilih deposito, lalu pilih lagi registrasi deposito. Setelah masuk, maka akan muncul kolom pencarian data nasabah. Cari data nasabah dengan menginputkan nomor nasabah atau nama lengkapnya. Setelah itu, klik search, pilih data nasabah yang akan dibuatkan rekening deposito. Pilih produk deposito yang diinginkan oleh nasabah dengan cara klik pilihan pada gambar sehingga akan muncul tampilan pilihan produk rekening deposito. Setelah produk yang dipilih, isi bagian kolom-kolom yang diperlukan, seperti kolom bagi hasil, yang berada di bawah pada kolom pemilihan produk tabungan. Pada bagi hasil tadi itu kita harus ngisi persentase yang mana harus sesuai dengan kebijakan setiap bank yang bersangkutan. Kemudian isi bagian data yang lain dengan cara memilih pilihan yang sudah disiapkan. Setelah data terisi, klik simpan untuk menyelesaikan registrasi rekening deposito. Setelah disimpan, nomor rekening disimpan, maka akan muncul pop-up yang memerlukan otorisasi dari supervisor. Langkah untuk otorisasi rekening, pertama, buka aplikasi app klien, lalu login dengan menggunakan ID supervisor. Layanan counter masih digunakan karena otorisasi yang dilakukan masih dalam menu layanan. Setelah login menggunakan ID supervisor, pilih menu otorisasi,
Lalu klik otorisasi entry data, lalu akan muncul di kolom daftar input otorisasi. Klik layanan, klik layanan yang mana akan menampilkan data untuk menampilkan data mana saja yang perlu diotorisasi. Pilih data yang akan diotorisasi dengan klik otorisasi. Setelah itu klik authorize untuk meloloskan data nasabah yang telah terverifikasi. Langkah tersebut merupakan cara untuk mengotorisasi data pembuatan nomor rekening deposito baru. Jika ada perubahan, maka memerlukan otorisasi ulang. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kalau banyak salahnya mohon dimaafkan. Karena saya juga baru belajar ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Pak Zain juga, thank you, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.